Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu kembali nih di channel saya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang GCV atau Global Consensus Value ya, teman-teman. Saya di sini bicara bukan 314159 dolar ya, teman-teman. Yang saya bicarakan di sini adalah sebuah konsensus global. Karena secara pengertian konsensus itu kan kesepakatan. Jadi peer-to-peer selama ini yang kita lakukan adalah kesepakatan juga, cuman secara individual, bukan secara global, teman-teman. Nah, untuk hal itu saya akan bahas tentang global consensus value ini ya, teman-teman. Selamat menyimak, teman-teman. Bayangkan sebuah dunia digital dengan jutaan orang yang bekerja sama, bukan demi spekulasi, bukan demi permainan harga, tetapi demi membangun nilai dari nol berdasarkan kepercayaan dan gotong royong. Itulah P-Network, teman-teman. Di tengah perdebatan panjang tentang GCV, Global Consensus Value, banyak orang mulai bertanya, teman-teman, apa GCV itu terlalu tinggi nggak ya? Apa ini hanya mimpi aja? Atau hanya halu belaka gitu, teman-teman? Nah, pertanyaan seperti ini muncul karena mereka hanya melihat P dari jendela kecil bernama exchange. Mereka menilai P dari harga spekulatif yang terbentuk di luar ekosistem, teman-teman. Mereka menilai P dari harga spekulatif, teman-teman, yang terbentuk di luar ekosistem. Tapi, mari kita luruskan, teman-teman. Mari kita bicara dengan landasan paling kuat, yaitu pernyataan Nicholas Kokallis sendiri, di mana yang pertama, nilai P dibentuk oleh komunitas di ekosistem. Nicholas Kokallis adalah seorang founder P-Network, teman-teman. Kalimat ini bukan sekedar slogan, ini adalah pondasi utama P-Network, teman-teman. Nicholas berulang kali menegaskan, harga P bukan ditentukan di exchange, harga P bukan ditentukan trader, harga P tidak ditentukan spekulan, harga P bukan ditentukan investor besar, teman-teman. Tapi nilai P dibentuk oleh komunitas melalui transaksi di ekosistem. Artinya, siapapun yang mengatakan GCV tidak mungkin, GCV halu, siapa yang mau modalin GCV? Sebenarnya ini sedang membantah pernyataan founder P sendiri, teman-teman. Karena jika komunitaslah yang menentukan harga, maka selama komunitas setuju, harga itu sah. Selama komunitas bertransaksi, harga itu berjalan. Selama merchant menerima, harga itu tetap hidup. GCV bukan datang dari langit, GCV datang dari kita sebagai komunitas, teman-teman. Yang kedua, kenapa GCV dianggap tinggi? Karena salah membandingkan. Harga di exchange cuma 3 ribuan, jauh banget. Tentu terlihat jomplang, karena mereka menggunakan dua dunia berbeda yang berisi spekulasi, bebas, liar, tidak terkontrol. Ekosistem P tertutup, utility based, konsensus based. Harga cek itu tidak ada ekosistem, tidak ada control supply, tidak ada real utility, dan tidak ada komunitas sebagai penentu harga, teman-teman. Sementara GCV adalah nilai yang dipakai komunitas, yang dipakai pada peer-to-peer, yang dipakai merchant, yang dipakai barter, yang dibangun dari utility, bukan spekulasi. Dua dunia ini tidak bisa dibandingkan, teman-teman. Yang ketiga, kalau GCV tinggi, siapa yang mau modalin? Menurut saya itu salah paham atau salah kaprah ya, teman-teman. Ini pernyataan klasik dari mereka yang tidak mengetahui atau dari mereka yang tidak paham ekosistem barter. Dalam barter, nilai dibentuk oleh barang, bukan oleh modal uang. Nilai dibentuk oleh jasa, bukan investor besar. Nilai dibentuk oleh utility, bukan trader. Jadi, tidak ada investor, tidak ada modal besar, hanya ada barang, kesepakatan, dan transaksi. Itu sudah cukup untuk membentuk nilai, teman-teman. Yang keempat, merchant adalah kunci, bukan dari trader. Jika merchant di seluruh komunitas sepakat menerima P dengan nilai GCV, menyediakan barang bernilai tinggi, menjalankan ekosistem barter, mengikuti konsensus komunitas, maka GCV bukan mimpi, itu hanya waktu, teman-teman.
Inilah yang disebut Nicholas sebagai ecosystem utility driven. Fee tidak pernah dirancang untuk diperdagangkan duluan. Fee dirancang untuk dipakai, baru setelah itu ditetapkan nilainya, teman-teman. Yang kelima, GCV terjadi jika syarat utamanya terpenuhi. Ingat ya, saya ulangi. Nomor 5, GCV terjadi jika syarat utamanya terpenuhi. Ingat, GCV hanya menjadi terlalu tinggi bagi mereka yang melihat Fee sebagai koin pasar. Tapi, bagi yang memahami Fee sebagai aset ekosistem, GCV hanyalah angka kesepakatan. Dan angka kesepakatan itu bisa sebesar apapun jika komunitasnya kuat. Jadi GCV itu nilainya silakan aja teman-teman, karena kan GCV itu ditentukan oleh komunitas teman-teman, dan harga itu ditentukan secara global kesepakatannya. Sebetulnya sesimpel itu. Jadi bukan hal yang mustahil untuk sebuah GCV, dan memang harus ditentukan secara global. Ingat, GCV hanya menjadi terlalu tinggi bagi mereka yang melihat Fee sebagai koin pasar. Tapi bagi yang memahami Fee sebagai aset ekosistem, GCV hanyalah angka kesepakatan. Dan angka kesepakatan itu bisa sebesar apapun teman-teman, jika komunitasnya kuat. Kesimpulan besarnya, GCV bukan halu. Yang halu adalah yang berharap nilai ditentukan di exchange. Karena Nicholas Koukoulis sudah menegaskan, Fee value must be created by the community through real utility in the ecosystem. Ini bukan opini, ini bukan kata komunitas, ini pernyataan founder dan tidak bisa dibantah oleh siapapun teman-teman. Selama komunitas sepakat, selama transaksi berjalan, selama merchant mendukung, nilai GCV bisa terbentuk pelan-pelan, bertahap, tapi nyata. Ingat, diulangi lagi. Selama komunitas sepakat, selama transaksi berjalan, selama merchant mendukung, nilai GCV bisa terbentuk pelan-pelan, bertahap, tetapi itu bisa nyata, teman-teman. Fee Network bukan tentang spekulasi. Fee Network adalah revolusi nilai berbasis komunitas. Dan bila komunitas tetap solid, maka GCV hanya menunggu waktu. Pada akhirnya, nilai bukan ditentukan oleh keraguan orang-orang, tapi oleh tindakan komunitas yang percaya dan bergerak bersama. Fee Network lahir dari semangat gotong royong, bukan spekulasi. Nilainya dibangun oleh kita, digunakan oleh kita, dan diperjuangkan oleh kita. Jadi, jangan biarkan suara-suara negatif meruntuhkan keyakinanmu, karena masa depan Fee bukan ditentukan oleh mereka yang hanya berkomentar, tetapi oleh mereka yang benar-benar membangun, teman-teman. Teruslah lakukan transaksi sehat, dukung merchant lokal, jaga ekosistem, dan tetap solid sebagai pionir, teman-teman. Ingat, seperti kata Nicholas Koukoulis, nilai Fee diciptakan oleh komunitas, dan selama kita kompak, nilai itu akan menemukan bentuknya, teman-teman. Demikian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman, agar kita terus tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita bangun masa depan, bukan dengan keraguan, tapi dengan tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.